Banyak sekali teman-teman sudah mulai modifikasi mobilnya untuk overland. Ya, ini salah satunya temanku dari Malang, ada Mas Apit, ada Mas Ipul, itu punya VX80, pengennya untuk overland tipis-tipis. Ya ini konsepnya. Jadi kemarin dibawa ke Jogja, mobilnya masih belum lift kit, masih ya kita nambah-nambahin sedikit lah. Tapi roof rack udah dibikin sama beliau, udah ada tendanya, udah ada awningnya. Terus dibawa ke Jogja untuk kalibrasi bospom, kerjaan kita sama ganti knalpot sama upgrade suspensi tapi yang hemat, cuman cukup untuk overland. Apa Mas? Akhirnya saya saranin kalau mobilnya gini-gini, artinya penambahan bobotnya tidak banyak, tak saranin pakai shocknya Tough Dog yang adjustable. Itu udah enak banget, foam shell shock, harganya juga murah, 12,8 juta. Sama pernya pakai yang continuous load yang 0/150 gitu loh, karena bumpernya belakang nggak ada, bumper depan cuma bumper minimalis gitu kan, winchnya juga sedikit gitu, winchnya kecil maksudnya. Makanya mobilnya jadi murah untuk paket lift kitnya, tapi tetap nyaman dan bisa dipakai harian maupun overlanding. Setupnya adalah liftnya yang 2 inch, makanya pakai ban 35 sekarang, 35 Yokohama Geolandar G003 udah the best lah, udah 2 alam. Dipakai untuk ke kota-kota oke, dipakai untuk off-road pun cukup banget gitu. Dan speed limitnya relatif tinggi, jadi aman dipakai di tol. Peleknya Method ring 17, udah ini the best lah performanya. Sama apalagi yang dimodifikasi ya pasti rock slider. Kalau VX, kalau rock slider standarnya kan pakai aluminium tuh, gampang rusak. Kalau VX itu rock slider itu menjadi menu wajib untuk diganti kalau kita mau main overlanding, karena aslinya aluminium. Kita harus ganti besi untuk melindungi bodi, juga untuk pijakan kaki biar nyaman. Roof rack, tenda atas sama awning udah bawa Adia, itu udah cukup. Tinggal kita pasang lampu LED bar atas ini kita tambahin, sama lampu samping. Lalu winch depan kita ganti, sama kaki-kakinya tadi tambah shock breaker steer sama caster correction kit. Jadi untuk ban 35 setup begini atau bobot mendekati standar, sebaiknya sarannya pakai foam shell shock sama per yang continuous load 0/150. Itu paling oke. Sama belakang kita pasang rak sama drawernya lagi kita bikin, lagi dirakit, nanti sebentar lagi kita pasang di sini, nanti bisa Mas Uli insertin di videonya. Jadi drawer itu kita mulai bikin sendiri. Sebenarnya ngopi dari made in Australia, cuman biar teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah daripada beli asli. Jadi kita coba bikin, nanti coba dilihat dari teman-teman. Drawingnya ada, kita punya. Kalau teman-teman pengen bikin sendiri, kita kasih drawingnya, hubungin aja Metalcraft. Terus yang lain mesin karena usia kita calibrate bospom biasa, kita harus bongkar, kita harus bubut dalamnya, rumahnya rotor head gitu-gitu. Awalnya mobil itu enak, tapi RPM tengah atasnya itu nggak enak, nggak ada tenaganya. Ternyata rumah rotor headnya itu sudah aus, harus kita bubut, kita pasang lagi, kita gantikan rotor head baru enak banget. Plus knalpotnya 3 inch. Ya, dengan knalpot 3 inch ini otomatis exhaust gas temperaturnya turun, jadi suhu ruang bakarnya turun, mesinnya bisa digeber dengan kecepatan tinggi tanpa takut overheating. Lalu dual baterai kita pasang, jadi kita pasang dual baterai, ada 2 baterai, ada cut off, ada inverter belakang, itu menu wajib untuk teman-teman pakai overland. Jadi saat kita pakai inverter, kita nggak perlu takut kehabisan aki dua-duanya. Jadi cut off-nya posisikan di posisi 2, aki 1 yang kepake. Winch-nya cukup VREVO. VREVO ini winch sangat recommended. VREVO 12 itu sangat-sangat recommended karena satu murah, yang kedua performanya cukup bagus, yang ketiga sudah wireless remote. Jadi nggak usah ngolor-ngolor kabel ke dalam cabin, cukup pakai wireless aja. Ini menurut saya tampilannya juga oke banget. Jadi menurut saya ini cocok banget untuk mobil-mobil overland.
sudah cukup lah dengan seperti ini. Terus baterai juga nggak perlu baterai bagus-bagus, yang penting karena posisinya di dalam ruang mesin, kita hanya dipakai untuk inverter, kita yang penting cari baterai yang serinya deep cycle. Jadi dia saat habis isi lagi, nggak gampang rusak. Kalau nggak deep cycle, kalau habis isi lagi inverter itu gampang soak akinya. Setupnya beginilah kira-kira, sama fitmentnya begini, udah cukup oke menurut saya. Teman-teman, untuk modifikasi seperti ini kira-kira budget yang disiapkan adalah 150 jutaan. Jadi itu lebih banyak dipakai untuk upgrade suspensi, terutama velg sama ban. Bisa sangat di low budgetkan di saat kita banyak kita downgrade, nggak pakai Yokohama tapi pakai Kanati misal. Velgnya pakai velg standar aja cukup bikin adaptor, itu sangat mengurangi budget, bisa lebih dari 50 juta turunnya. Jadi teman-teman kalau overland itu nggak perlu takut biayanya mahal. Sebenarnya nggak begitu mahal juga, tergantung barang apa yang kita pakai. Misal tenda atas, kita ada tenda atas yang harganya dari mulai 10 jutaan. Awning itu harganya mulai dari 2 jutaan juga ada. Jadi nggak perlu yang branded, yang penting sesuai dengan kebutuhan gitu loh.